Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai second opinion dalam pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka maupun saksi ya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik ya. Dalam hal ini penyidik ya itu melayangkan surat panggilan kepada tersangka atau saksi ya yang kemudian dibalas baik langsung ataupun melalui kuasanya itu mengatakan dalam keadaan sakit ya. Tentu sakit yang akan kita bahas ini adalah sakit yang artinya permanen gitu ya, yang bisa membuat orang itu tidak bisa untuk berjalan, berbicara, mengingat gitu kan. Sehingga dia tidak bisa untuk memberikan keterangan. Namun tentu tidak bisa sepihak juga gitu. Dokter KPK tentu akan memeriksa gitu ya secara sekilas ya kondisinya dan sebagainya gitu. Nah, namun pemeriksaan komprehensif ya dan tentu akan sangat baik ketika dilakukan oleh ID gitu ya, dan ID pun juga sudah kerjasama dengan KPK. Jadi nanti ID akan memeriksa ya untuk melakukan second opinion. Apakah orang ini layak dan sehat untuk bisa diperiksa ya? Karena memang pertanyaan dalam penyidikan itu kan di awal adalah apakah sudah dalam keadaan sehat gitu. Nah, nanti ID ya pengalaman saya beberapa kali ya ada second opinion dari ID ya terhadap tersangka ya. Itu bagaimana kita lihat mereka memeriksa ya, semua diperiksa ya, mulai dari resume medisnya, fisiknya, luar dalam gitu kan, untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi apakah setuju dengan hasil dari rumah sakit atau dokter, resume medis dari tersangka atau ternyata berbeda seperti itu. Dan kita yakin ID itu adalah profesional. Oleh karena itulah maka hasil yang mereka dapatkan ya itu bisa diterima kedua belah pihak, baik itu tersangka maupun penyidik seperti itu, sehingga bisa tentukan bagaimana status hukum ke depannya kalau dia ternyata memang sakit ya atau ternyata bisa layak untuk memberi keterangan. Karena bisa jadi orang ini kan nggak bisa jalan tapi dia pikiran ini sehat ya, paling itu teknis nanti tempatnya di mana, atau memang tidak bisa memberikan keterangan sama sekali karena mungkin dia stroke ya, stroke-nya pun juga berarti stroke yang parah ya, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengingat gitu kan, atau dia dalam ruangan perawatan yang ICU dan sebagainya lah seperti itu, sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Jadi kembali lagi ya bahwa ketika ada orang ya ingin diperiksa oleh KPK dan dia sakit, ya tentu harus ada second opinion dan kedua belah pihak harus menghormati second opinion tersebut. Demikian kalau kita berbicara mengenai pentingnya second opinion bagi tersangka ya yang mengaku sakit ketika diperiksa, dan sakitnya ini bukan sakit yang biasa ya kayak flu, pilek, batuk, demam gitu kan yang bisa diukur lah berapa lama, tapi yang sakitnya itu permanen dan membuatnya merasa tidak layak untuk diperiksa gitu ya, seperti itu. Demikian bahwa pemberantasan korupsi harus jalan terus dan kita harus dukung dan kita harus mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Terima kasih.